Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazlia Manasya, Prodi Agribisnis Handbook 19 Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu the law of diminishing return. The law of diminishing return adalah sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input atau sarana produksi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika input atau sarana produksi yang kita miliki melebihi kapasitas produksi dari sarana produksi tersebut, maka pendapatan kita akan semakin menurun. Misalnya, seorang petani menanam wortel di lahannya. Penggunaan pupuk sebagai salah satu sarana produksi tentu akan menunjang keberhasilan panen wortel tersebut. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah pupuk tersebut harus digunakan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Apabila pupuk yang dipakai sesuai dengan yang dibutuhkan, maka hasil panen pun akan baik. Dan sebaliknya, jika pupuk terus-menerus ditambahkan, justru akan menimbulkan dampak buruk terhadap pertumbuhan wortel, sehingga yang terjadi, panen wortel akan menurun karena kelebihan pupuk. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai the law of diminishing return. Selanjutnya, terdapat 3 tingkatan dalam teori ini, yaitu yang pertama, fase increasing return atau pendapatan yang meningkat. Fase increasing return atau pendapatan yang meningkat artinya seimbang antara pengeluaran yang dikeluarkan dan pemasukan yang dihasilkan oleh output dari perusahaan tersebut. Contohnya yaitu ketika sebuah perusahaan yang berkapasitas karyawan sebanyak 100 pekerja dan di dalam perusahaan tersebut dipekerjakan 90 pekerja dengan etos kerja yang tinggi dan fasilitas pekerjaan yang memadai akan menghasilkan output yang maksimal. Dan yang kedua yaitu fase pendapatan meningkat dengan intensitas yang rendah. Fase pendapatan meningkat dengan intensitas yang rendah. Maksudnya yaitu jika perusahaan tadi yang berkapasitas 100 pekerja dan dipekerjakan dengan 100 pekerja, maka pendapatan hanya akan sedikit meningkat dari yang mempekerjakan 90 pekerja. Semakin banyak pekerja yang dikerjakan, mereka akan bertambah malas, tetapi pendapatan tetap meningkat. Dan yang ketiga yaitu fase diminishing return. Diminishing return. Jika perusahaan tadi yang berkapasitas 100 karyawan dan yang dipekerjakan dengan 110 karyawan, maka akan mengurangi pendapatan, sedangkan output atau produksi yang dihasilkan sama. Dengan kondisi seperti ini juga mengakibatkan etos kerja yang menurun, dikarenakan luas perusahaan yang tidak memadai, sehingga ada beberapa karyawan yang lebih sedikit bekerja, bahkan ada yang tidak bekerja. Itu dia tadi penjelasan tentang the law of diminishing return dan 3 tingkatan mengenai teori ini. Sekian dan penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.